Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, saya Arsyad Wasafi dari Prodi TPI kelas C. Jadi pada kali ini saya akan membahas atau mengkaji tentang kitab Ummul Barahin Sanusiyah karya Imam Sanusi. Jadi kitab ini membahas tentang sifat jaiz Rasul, kemudian ada sifat wajib Rasul, kemudian ada sifat wajib dan mustahil Allah, kemudian ada makna syahadat tauhid dan juga syahadat Rasul. Oke, langsung kita mulai saja. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Amin. Bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min raditu billahi wa bil islam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nabiyyi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu fi haqqihim lan sayujo fi haqqihim ing dalem hak Rasul alaihi wassalatu wassalam. Muga iku salawatan salam ing atase Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma huwa minal a'raidil basyariyah, ma apa huwa ku minal a'raidil basyariyah saking a'raidil basyariyah wa ta'ipun menungso. Allati la tu'addi ila naqsin fi maraditihim. Allati kang orang ngubah, la tu'addi lan orang berkurang ila naqsin fi maratibihim ing dalam martabat kang luhur. Kal maradi misal loro wa nafihi lan sakbadane. Jadi sudah saya tanya, para rasul itu boleh memiliki atau melakukan kelakuan atau watak manusia, itu al-a'radil al-basyariyah, yang tidak mengakibatkan berkurangnya martabat mereka yang luhur, misal sakit dan lain sebagainya. Jadi Rasul ini seandainya dia ada sakit atau kemudian merasakan apa yang kita rasakan, jadi ada marah, ada sedih dan lain sebagainya, itu tidak akan menghapus atau mengurangi statusnya di mata Allah. Jadi beliau-beliau ini tetap utusan, mereka tetap utusan Allah, tetap akan diberikan kepercayaan oleh Allah untuk kemudian bisa mendakwahkan apa yang sudah dititipkan oleh Allah kepada mereka. Amma burhanu wujubi sidqihim, walaupun bukti wujubiku kewajiban sidqihim jujur kepada Rasul alaihi wassalatu wassalam, fali annahum law lam yastuqu la lazimal kin, fali annahum seandainya mereka tidak benar, lam yastuqu la lazimal kin, maka pastilah berdusta. Engkau pasti iku dusta atau ngapusi, bohong. Fi khairihi ta'ala, fi khairihi ta'ala ing dalam khairihi ta'ala, keapian-keapiane wasiat-wasiate Allah Ta'ala. Litasdiqihi ta'ala lahum bil mu'jizatin nazilah. Padahal Allah telah membenarkan mereka dengan penurunan mukjizat, lahum bil mu'jizatin nazilah, manzilatan qaulihi ta'ala. Monggo dawuh sapa Allah Ta'ala, sadaqa abdi fi kulli ma yuballigh anni. Sungguh benar hambaku dalam setiap perkara yang telah disampaikan dahulu. Jadi kita akan mulai dengan sifat
wajib, sifat wajib para rasul. Yang kita tahu ada 4 nih sifat wajib rasul. Sidik, ada sidik, amanah, tabligh, katonah. Tapi di kitab ini hanya spesifik membahas 2 sifat saja, yakni sidik, 3, sidik, amanah dan tabligh. Sebenarnya ada fatonah atau cerdas, tapi Imam Sanusi tidak mencantumkan di sini. Bukan berarti Imam Sanusi tidak mempercayai bahwa Rasul itu jujur, Rasul itu cerdas. Memang beliau itu cerdas, dan secerdas-cerdasnya orang dan sesempurna-sempurnanya utusan adalah Rasulullah SAW. Cuma memang Imam Sanusi di kitab ini hanya fokus untuk membahas ketiga sifat ini. Jadi kita mulai dari sidik. Yang pertama jujur. Buktinya adalah seandainya sifat sidik ini tidak benar, maka pastilah berdusta atau kirim akan informasi Allah atau akan wasiat-wasiat yang disampaikan atau diwasiatkan kepada mereka untuk disampaikan kepada umat-umatnya. Padahal Allah telah membenarkan mereka dengan penurunan mukjizat sesuai dengan ayat tadi. Sadaqati fi kulli ma yuballigh anni. Jadi ayat ini adalah menjadi salah satu bukti bahwa Rasul itu memiliki sifat sidik atau jujur. Dan karena memang di sehari-harinya Rasul pun dalam bidang tidak berdakwah ataupun melakukan kegiatan sehari-hari memang selalu jujur, karena selain menjadi utusan, Rasul juga menjadi panutan kita dalam segala hal, dalam semua lini, dalam semua aspek. Wa amma burhanu wujubil amanati lahum alaihimus salatu wassalam. Wa amma burhanu walaupun bukti wujubil amanati ku wajib amanah lahum kedua Rasul alaihimus salatu wassalam, fali annahum law khanu bi fi'li muharramin, seandainya mereka berkhianat dengan melakukan keharaman au makruhin utawi kemakruhan, langwalabal muharram awil makruhu ta'atan fi haqqihim. Seandainya mereka berkhianat dengan melakukan keharaman ataupun kemakruhan, maka pastilah keharaman juga kemakruhan itu awil makruhu ta'atan akan berubah menjadi bentuk ketaatan atau ta'ah bagi mereka, bagi para rasul. Lianna Allah Ta'ala amarona bil iqtida'i bihim fi aqwalihim wa af'alihim. Karena Allah memerintahkan kita untuk mengikuti perkataan serta perbuatan mereka. Wala ya'murullahu ta'ala bi fi'li muharrami wala makruhu wa hadha bi'ainihi wa burhanu wujubi tsalits. Sehingga Allah tidak menyuruh mereka untuk melakukan keharaman maupun kemakruhan. Ini juga bisa dijadikan bukti sifat wajib tabligh atau menyampaikan. Jadi Rasul itu ditakdirkan memang untuk tidak pernah melakukan keharaman, hal-hal yang haram ataupun kemakruhan, hal yang makruh. Kenapa? Karena para Rasul itu memang karena beliau ini adalah utusan Allah. Jadi sekalipun mereka berbuat keharaman ataupun kemakruhan, pasti nantinya akan kembali kepada
mereka itu sebagai bentuk ketaatan, bukan sebagai bentuk hal makruh atau keharaman, bukan sebagai bentuk maksiat, tapi sebagai bentuk ketaatan. Itu adalah salah satu privilege mereka sebagai rasul, privilege sebagai utusan Allah, benefit atau keuntungan yang didapatkan menjadi utusan Allah. Dan salah satu implementasi lain dari sifat tablik ini adalah ketika Rasulullah SAW berdakwah untuk menciarkan Islam, baik itu di maupun di Mekah ataupun di era Madinah, yang dimana di dua kota itu beliau menyampaikan dakwahnya dengan cara itu yang bermacam-macam. Ada yang dengan cara sembunyi-sembunyi, ada yang terang-terangan, ada yang dengan cara persuasi atau mengajak kaum bisa untuk kemudian didekati dulu, kemudian diberikan apa dulu, baru nantinya diajak untuk memeluk Islam. Jadi strategi-strategi yang digunakan oleh Rasulullah SAW ini bisa juga dijadikan sebagai contoh sifat tablik, aplikasi sifat tablik atau penerapan sifat tablik di kehidupan sehari-hari, di aktualnya, penerapan aktualnya. Entah tabliknya nanti dengan cara apa, entah dengan cara mengajak atau kemudian bisa dengan cara mengumpulkan para kaum terlebih dahulu, atau kemudian bisa langsung dengan cara frontal. Kan yang penting esensinya atau tujuannya adalah untuk menyampaikan dan menciarkan ajaran Islam yang dulu dikenalnya dengan ajaran tauhid sebelum munculnya ada istilah agama Islam. Wa amma dalilu jawazil a'radil basyariyah alaihim. Wa amma dalilu lan anapun dalilu bukti jawazil a'radil basyariyah, sifat jaizipun Rasul a'radil basyariyah iku duweni sifate menungso. Fam syahadatu wuku'iha bihim, yaiku fam syahadatu iku didelokake, disaksikan, wuku'iha iku dalam diri Rasul bihim, kedua Rasul, imma li ta'dhimi ujurihim aw li tasyri'i aw li tasalli 'anid dunya. Disaksikannya realitas sifat-sifat tersebut pada diri mereka, dan sifat-sifat tersebut tidak mencatatkan atau tidak menjadikan manusia itu lari atau kemudian berpaling dari mereka. Ada beberapa alasan mengapa mereka tetap boleh berperilaku seperti manusia biasa. Di antaranya untuk tasyri' atau memberi pelajaran hukum syariat, awlit tambihi li khissati qadriha inda Allah Ta'ala wa adihim ridho biha daran jazai li anbiyaihi wa awliyaihi bi'tibari ahwalihim fiha alaihi wassalatu wassalam. Jadi kita untuk tasyri' agar umatnya tahu bahwa hal tersebut itu boleh dilakukan ataupun untuk menurunkan atau mewariskan masalah-masalah yang sifatnya itu duniawi. Ataupun sebagai peringatan betapa derajat dunia ini tuh hina di sisi Allah dan tidak ridhonya Allah. Dunia sebagai tempat balasan bagi para nabi dan walinya dengan melihat tingkah laku mereka atas masalah-masalah yang sifatnya itu duniawi. Jadi adapun tujuan-tujuannya ataupun kenapa para rasul ini boleh memiliki sifat itu seperti para manusia pada umumnya, yang tadi untuk melipat gandakan atau melakukan pahala yang mereka raih. Adapun meskipun tidak ada sifat ini pun, pahala beliau mereka ini sudah banyak, tapi dibanyakkan lagi dengan adanya sifat ini. Atau untuk tasyri', membeli pelajaran hukum syariat. Nah ini
lebih digunakan untuk dakwah gitu ya. Jadi untuk memberikan contoh langsung bahwa hal ini kemudian haram, minum khamr itu haram, terus kemudian berjudi itu haram, ini itu haram. Jadi untuk implementasi langsung kepada umat bahwa menunjukkan mana yang haram, mana yang halal, kemudian mana yang baik, mana yang buruk. Dan mungkin juga sebagai peringatan bahwa dunia ini tidak selamanya. Jadi dunia itu sementara dan ridhonya Allah itu nanti bukan di dunia, melainkan di akhirat. Dan seberapa banyak amal kita pun di dunia itu belum tentu nantinya amal-amal tersebut bisa membawa kita untuk masuk surga. Karena nanti yang bisa memasukkan kita ke surga itu cuma rahmatnya Allah. Jadi sholat kita mulai kita lahir sampai kita wafat, ibadah kita, kemudian zikir kita, semua itu nanti ketika ditimbang dan ditukarkan itu tidak akan sebanding dengan nilainya surga. Jadi sembari menunggu saat itu, jadi kita tetap ya mengharap akan rahmat Allah. Jadi hanya rahmat Allah yang nantinya akan bisa menuntun kita, mendorong kita untuk kemudian dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa yajma'u ma'aniya hadhil aqaidi kulluha qul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian ini sebab selanjutnya makna syahadat tauhid dan syahadat rasul. Mulai ganti bab setelah sifat jaiz dan sifat wajib rasul tadi sudah kita bahas. Sekarang masuk ke makna syahadat tauhid dan syahadat rasul. Wa yajma'u ma'aniyan sayjane ko makna hadhil aqaid itu akidah, keyakinan kulluha qaul, semua terkumpul di lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Id makna uluhiyah, karena makna uluhiyah atau ketuhanan, istighna'ul ilahi an kulli ma siwa, adalah tidak butuhnya Tuhan atau Allah al-ilah dari segala sesuatu selainnya, dan butuhnya segala sesuatu selainnya selain Allah kepada Allah. Wa iftiqaru kulli ma atahu ilaihi, fa makna la ilaha illallah, namun makna la ilaha illallah la mustaghni an kulli ma siwa wa muftaqiran ilaihi kullu ma adahu illa Allah ta'ala. Jadi makna la ilaha illallah adalah tiada zat yang tidak membutuhkan segala sesuatu selainnya selain Allah, dan tiada zat yang segala sesuatu selainnya membutuhkan Allah. Jadi di subkonteks yang pertama ini menjelaskan makna uluhiyah atau ketuhanannya Allah adalah ketidakbutuhannya Allah terhadap sesuatu selainnya, terhadap sesuatu yang sifatnya itu kemakhlukan. Jadi makhluk-makhluk itu membutuhkan Allah, tapi sebaliknya Allah itu tidak membutuhkan mereka. Jadi ini sifat-sifat ketuhanannya Allah. Amma istighna'uhu jalla wa azza an kulli ma siwa. Adapun ketidakbutuhan atau istighna-nya Allah Subhanahu wa taala an kulli ma siwa, dari segala sesuatu selainnya selain Allah. Fa huwa yujibu mengwajibake lahu ta'ala iku Allah taala. Ini sifat-sifat wajib Allah. Al-wujud itu wujud, wal qidam lan dhisik atau dahulu, wal baqa'a kang kekal,
Wal mukhalafatul hawadits itu beda saking makhluk. Wal qiyamu bi nafsihi ngadeg dhewe. Wa tanazuhu an naqais, dan dibersihkan dari kekurangan-kekurangan. Jadi adapun ketidakbutuhan atau istighnanya Allah ini tadi, nah ini mewajibkan atau ini sifat-sifat tauhidnya Allah yang biasanya kita bangkai di pujian-pujian di masjid atau di musola, biasanya sering dikemanakan. Allahu jun qaidam baqa mukhalafatul hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wa taniyan ila akhirih. Wa yadkhulu fi dzalika, dan masuk juga ke dalamnya wa yadkhululan fi dzalika, wa yadkhulan malbu fi dzalika, yang dalam fi dzalika wujubis sam'i ku sifat wajib ya Allah. As-sami' sama iku ngrungokake, lahu ta'ala wal basari lan delok, wal kalami lan dawuh. Idlau lam tajib lahu hadhihi sifatu lakana muhtajan ilal muhdits. Karena seandainya sifat-sifat ini tidak wajib bagi Allah, maka pastilah beliau itu Allah itu membutuhkan muhdits, tempat, awal mahalli aw man yadfa'u anhu naqais, atau sesuatu yang kemudian bisa menghilangkan kekurangan-kekurangan itu dari Allah. Jadi Allah hendak wajibnya memiliki sifat ini karena ya pastilah Allah nanti butuh, seandainya tidak ada sifat ini pasti akan ada yang butuh pembaharu lagi untuk menghilangkan kekurangan-kekurangan itu dari Allah. Wa yu'khadhu minhu tanazuhu ta'ala anil awradi fi af'alihi wa ahkamihi. Dari ketidakbutuhan Allah juga bisa diambil pengertian bersihnya Allah atau sucinya Allah dari tujuan-tujuan atau word fi af'alihi wa ahkamihi, pada perbuatan dan hukum-hukum. Wa illa lazim iftiqaruhu ila ma yuhassilu waraduhu. Jika tidak bersih ataupun tidak suci, maka pasti membutuhkan sesuatu yang bisa menghasilkan tujuannya tadi. Kaifa wa huwa jalla wa azza al-ghaniyyun 'an kulli ma siwa. Bagaimana mungkin hal tersebut terjadi padahal Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan sesuatu selain dirinya sendiri, sebagaimana yang disebutkan pada sifat wajib Allah tadi. Qiyamuhu bi nafsihi, berdiri sendiri. Dan Allah itu laisa kamitslihi syai'un, jadi tidak ada yang serupa dengannya, dengan Allah. Tiada duanya, karena memang Allah itu Maha Esa. Wa yu'khadhu minhu aidan, dari ketidakbutuhan Allah juga bisa diambil pengertian la yajibu annahu la yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in minal mumkinati aqalu wala tarku, bahwa Allah tidak wajib melakukan sesuatu yang mungkin dan tidak wajib meninggalkannya. Idlau wajib alaihi ta'ala syai'un minha aqlan kathawabi masalan, karena seandainya hal itu secara akal itu wajib,
seperti memberi pahala. Maka pastilah Allah Subhanahu wa ta'ala membutuhkan hal itu supaya sempurna tujuannya. Lakana jalla wa azza muftakiran illa dzalika syai'un liyatakammala bihi warduhu. Id la yajibu fi haqqihi ta'ala illa ma huwa kamalun lahu. Kaifa wa huwa jalla wa azza al-ghaniyyu kulli ma siwah. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh segala sesuatu selain dirinya, hanya dirinya. Jadi dari ketidakbutuhan Allah ini diambil pengertian bahwa Allah tidak wajib melakukan sesuatu yang mungkin dan tidak wajib pula meninggalkannya. Karena memang sudah tercermin dalam sifat wajib Allah tadi bahwa Allah tidak membutuhkan semua itu untuk kemudian bisa melengkapi sifat wajibnya, karena sudah ada sifat wajib itu tadi. Wa amma iftiqaru kulli ma'ata'u ilaihi jalla wa azza fahuwa yajibu lahu ta'ala al-hayata. Adapun butuhnya segala sesuatu selainnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu mewajibkan atau memastikan Allah itu bersifat hayat. Al-hayata itu urip hidup. Wa umumal qudrati wal iradah. Lan iku kudrat atau kuasa, iradah iku duweni kehendak. Wal ilmu lan ngurui. Idlau intifa syai'um minha lama amkana ayyu jata syai'un minal hawatithi fala yaftaqiru ilaihi syai'un. Karena seandainya Allah tidak bersifat demikian, maka tidak mungkin untuk kemudian bisa mewujudkan makhluk atau khawatir sedikit pun, sehingga tidak ada sesuatu pun yang membutuhkannya. Kaifa, bagaimana itu terjadi? Wa huwa alladhi yaftaqiru ilaihi kullu ma siwa. Padahal Allah lah zat yang segala sesuatu selainnya atau makhluknya itu sangat membutuhkannya. Wa yujibu lahu ta'ala aidan. Wa yujibu lan ku majibake lahu ta'ala ketua ta'ala aidan iku padane al-wahdaniyah iku esa iku siji. Idlau kana ma'ahu thanin fil uluhiyah lima ftaqarra ilaihi syai'un liluzumi ajzihima hina idin. Kaifa wa huwa alladhi yaftaqiru ilaihi kulli ma siwah. Jadi dari butuhnya segala sesuatu selainnya kepadanya kepada Allah, mewajibkan Allah itu bersifat wahdaniyah. Wahdaniyah itu esa, maha esa. Karena seandainya ada zat kedua yang selain Allah yang mempunyai sifat ketuhanan, kang duweni sifat ketuhanan atau uluhiyah, maka pastilah tidak ada sesuatu pun yang membutuhkannya karena lemahnya zat itu. Ketika hal itu terjadi, bagaimana mungkin itu terjadi? Padahal Allah lah yang segala sesuatu selainnya sangat membutuhkannya. Jadi di bab ini adalah membahas tentang sifat esa yang dimiliki Allah. Dan Allah itu esa dan tidak ada zat kedua yang selain Allah yang mempunyai sifat ketuhanan atau uluhiyah. Karena jika sampai ada zat yang kedua yang selain Allah, maka pastilah tidak ada sesuatu pun yang membutuhkan keduanya karena lemahnya kedua zat itu.
Nah, Allah ini kemudian jadi kuat karena memiliki sifat wahdaniyah atau esa itu tadi. Wa yu'khadhu minhu aidan hudutsul alami bi asrihi. Wa yu'khadhu minhu, saking butuhipun, minhu aidan segala sesuatu saliyane Allah. Hudutsul alami bi asrihi juga dapat diambil pengertian bahwa baru datangnya alam bi asrihi dan dengan rahasianya. Idkana syai'un minhu qadiman law idkana syai'un minhu qadiman lakana dzalika syai'u mustaghniyan anhu ta'ala. Karena seandainya sesuatu dari alam itu dahulu atau qadim, lakana dzalika syai' mustaghniyan, maka tidak butuh zatnya, tidak butuh Allah. Kaifa, bagaimana itu bisa jadi? Iya kok bisa terjadi. Wa huwa alladhi yajibu ay yaftaqirru ilaihi kulli ma siwah. Lanjut, dari butuhnya segala sesuatu selain Allah juga dapat diambil pengertian bahwa baru datangnya alam dengan rahasia-rahasianya. Karena seandainya sesuatu dari alam itu lebih dahulu atau qadim, maka tidak butuh zatnya, tidak butuh Allah. Jadi alam ini diciptakan oleh Allah dengan rahasia yang kita tidak tahu. Kemudian penciptaan alam ini mulai tahun berapa, kemudian gunung itu asal muasal terciptanya bagaimana, kemudian bagaimana kok kenapa Allah menciptakan ada laut yang tidak bisa bersatu, ada laut merah di Arab Saudi. Kan pasti ada alasan tersendiri kenapa kemudian Allah menciptakan dua laut yang tidak saling bersatu. Kemudian kenapa gurun Sahara atau gurun itu selalu dalam kondisi panas dan terik dan tidak pernah dingin. Karena kita membayangkan kemudian seandainya gurun-gurun itu kemudian menjadi hujan atau tidak lagi tandus, tidak lagi kering, ya mungkin bisa kita membayangkan kemungkinan itu untuk terjadi. Tapi pasti Allah itu sudah mengatur, sudah nyeting untuk kemudian ini hutan ini hujan, kemudian di gurun ini nanti tetap tandus, tetap panas seperti ini, kemudian di kutub ini esnya sekian, suhunya sekian, pasti sudah setting. Kemudian karena Allah itu menciptakan dunia ini dengan segala isinya, dengan segala pengertiannya yang tidak semuanya kita bisa tahu secara utuh. Di rahasia-rahasia yang hanya Allah yang tahu. Wa yu'khadhu minhu aidan annahu la ta'thira li syai'in minal kainati fi athar rama. Dari butuhnya makhluk akan Allah juga bisa diambil pengertian bahwa tidak ada sesuatu pun yang bisa memberi dampak pada sesuatu yang mungkin. Wa illa lazima ay yastaghniya dalika al-atharu an maulana jalla wa azza. Andai ada, seandainya ono, ay yastaghniya dalika al-atharu an maulana jalla wa azza, maka pastilah itu tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kaifa, bagaimana itu terjadi? Wa huwal ladzi yaftaqiru ilaihi kullu ma siwah. Padahal Allah adalah zat yang segala sesuatu selainnya, makhluknya membutuhkannya. Jadi di sini menjelaskan bahwa tidak ada sesuatu pun yang bisa memberi dampak atau memberi akibat pada sesuatu yang mungkin sedikit pun. Jadi
sesuatu yang sudah ada di dunia ini ataupun kejadian-kejadian yang sudah terjadi tidak akan berdampak pada sesuatu yang masih mungkin untuk selanjutnya. Jadi masih berkaitan dengan yang sebelumnya kita bahas. Jadi rahasia-rahasia alam atau kejadian-kejadian itu kan sudah digariskan oleh Allah. Jadi kita tidak bisa menebak mungkin besok akan terjadi apa, tapi Allah sudah tahu besok akan terjadi ini. Besok jam sekian akan terjadi ini, besok pada jam sekian kita akan melakukan ini. Misal ada contoh, misal besok Senin kemudian tiba-tiba kelas diliburkan, ya kita kan tidak tahu apa yang terjadi, kemudian dosen itu bisa meliburkan kelas yang akan kita jalani hari itu. Tapi Allah sudah menaskan, oh hari Senin mahasiswa TPI kelas C kelasnya libur karena dosennya ada acara kemana. Kita tidak tahu kalau sebenarnya dosennya akan ada acara atau akan ada udzur apa, kemudian tidak jadi mengajar di kelas ini. Jadi itu, kita tidak bisa menyangkut pautkan apa yang sudah terjadi dengan kemungkinan yang kita sendiri belum bisa menebak kemungkinan itu. Wa ala kulli halin hadza in qaddarta an syai'an minal kainati yu'atharu bi tab'ihi wa amma in qaddartahu mu'athiran bi quwwatin ja'alaha Allahu fihi kam yaz'umuhu katsirun minal jahalati fadzalika mahalun aidan. Wa ala kulli halin, dari atas segala hal. Hadza iku in qaddarta an syai'an minal kainati, ketiadaan memberikan pengaruh pada sesuatu yang mungkin itu terjadi bila kita mengira-ngirakan ada sesuatu yang bisa memberi bekas dengan wataknya atau tobi'i. Wa amma in qaddartahu mu'athiran bi quwwatin ja'alahu Allahu fihi. Sedang bila kita mengira-ngirakan sesuatu itu memberi memberi pengaruh atau berakibat, bersebab memberi sebab dengan sesuatu kekuatan yang ada padanya yang berasal dari Allah, fadzalika mahalun aidan, sebagaimana sangat banyak orang bodoh, itu semua juga mustahil karena ketika hal itu terjadi, li'annahu yasiru hina idin maulana jalla wa azza muftakiran fi ijadi ba'dal af'ali ila wasitah wa dzalika batilun lima arafta min wujub istighnaihi jalla wa azza an kulli ma siwa. Karena ketika hal itu terjadi, maka Allah juga jadi butuh sesuatu atau perantara atau wasilah dalam penciptaan sebagian perbuatannya, dan itu semua batal berdasar apa yang telah kita ketahui dari wajibnya ketidakbutuhan Allah dari segala sesuatu selain Allah. Jadi masih berhubungan dengan sub yang tadi. Jadi kita tidak bisa mengira-ngirakan atau yaitu memprediksi tadi ada sesuatu yang mungkin yang bisa memberi bekas atau bersebab berakibat dengan watak. Jadi kita tidak bisa mengira-ngirakan sesuatu apa yang sudah direncanakan oleh Allah. Jadi ya hanya Allah yang tahu.
faqad bana laka tadamunu qawli la ilaha illallah lil aqsami thalathati allati yajibu 'alal mukallif ma'rifatuha fi haqqi maulana jalla wa azza. Sudah cukup jelas jawaban dari makna la ilaha illallah yang mengandung 3 macam hal yang wajib diketahui oleh orang mukallaf fi haqqi maulana jalla wa azza wa hiya ma yajibu fi haqqihi ta'ala wa ma yastahillu wa ma yajuzu. Jadi sifat wajib, mustahil dan jaiz yang hak bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sifat dari syahadat tauhid itu tadi sudah cukup mengandung makna yang jelas bahwa 3 hal ini, 3 sifat wajib Allah ini, yaitu sifat wajib, sifat mustahil dan jaiz, hak bagi Allah dan diketahui oleh orang-orang mukallaf. Jadi makna syahadat tauhid ini mencakup 3 ini, tiga aspek ini: sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz Allah. Wa amma qauluna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayadkhulul imanul anbiya wal malaikah wal kutubis samawiyah wal yaumil akhir. Wa amma qauluna anahun qauluna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu maknanipun Muhammadur Rasulullah fayadkhulul imanul anbiya, maka di situ mencakup imanul anbiya, iman kepada nabi-nabi yang lain selain Nabi Muhammad, wal malaikati dan malaikat-malaikat, wal kitab samawi, kitab-kitab sebelum Al-Qur'an, percaya kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Qur'an, kemudian kepada wal yaumil akhir, kepada hari akhir, li'annahu alaihi salatu wassalam ja'a bitasdiqi jami'i dzalika kullihi, serta qada dan qadar, karena Nabi Muhammad datang dengan membenarkan kesemuanya itu. Jadi kita lanjut kepada makna syahadat Rasul, makna Muhammad Rasulullah. Maka di situ mencakup iman kepada nabi-nabi yang lain, nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad, karena apa yang disampaikan beliau-beliau nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW itu juga termasuk daripada ajaran tauhid atau ajaran Islam. Dan ketika Rasulullah datang itu sebagai penyempurna dan menutup dan membenarkan kesegalanya itu yang sudah disampaikan. Kemudian kepada malaikat-malaikat, nah ini malaikat-malaikat yang kita wajib tahu itu yang Jibril, Mikail ila akhirih itu. Nah itu. Kemudian kepada kitab-kitab samawi, kitab-kitab Zabur, Taurat, Injil. Dulunya itu merupakan kitab-kitab yang juga mengandung ajaran-ajaran tauhid, ajaran-ajaran untuk menuju kepada Allah atau ajaran-ajaran Islam. Tapi di masa kini kitab-kitab samawi itu, kitab-kitab yang sebelum-belumnya itu sudah dirubah lagi, dicetak ulang dengan isi yang tidak sama dengan versi awalnya yang sebelum ini, sebelum masa sekarang ini. Jadi sebenarnya dulunya awal mulanya ada muncul agama lain, yaitu agama Kristen, Protestan, Katolik dan sebagainya. Itu kalau kita mengacu dari awalnya itu sebenarnya adalah kitab samawi, kitab dulu, kitab Taurat, Injil, Bible itu adalah gubahan dari versi aslinya yang dulu dibawakan oleh Nabi Musa dan Nabi Isa. Wal yaumil akhir, dan kemudian kepada hari akhir, wal qadar, dan kepada qadar. Jadi ini nanti Nabi Muhammad datang pada saat hari akhir itu dengan membenarkan
ke semua perkara ini. Wa yu'khadhu minhu wujubi sidqir rasuli alaihi wassalatu wassalam wastihalatul kadhibi alaihim wa illa lam yakunu rusula amana alim maulana alim bil hafiyyati jalla wa azza. Ya, dari lafaz tersebut juga bisa diambil pengertian wajibnya sifat kidib, sifat sidik bagi Rasul atau ya sifat jujur tadi, mustahilnya sifat kidib atau bohong. Jika tidak demikian maka mereka tidak akan menjadi Rasul yang amanah bagi Allah yang maha mengetahui hal yang samar atau yang yang samar. Jadi ditekankan kembali bahwa tadi wajibnya sifat sidik bagi Rasul, sebenarnya sifat wajibnya Rasul itu banyak ya, yang ada 4 tadi, cuma di sini hanya berkonsentrasi ke 3 sifat saja. Jadi cuma sidik, amanah sama tabligh. Jika tidak demikian maka tidak akan bisa menjadi Rasul yang amanah. Wastihalatu fi'lil manhiyati kulliha li'annahum ursilu liyu'allimun nas fi aqwalihim. Dan mustahilnya mereka fi'lil manhiyati melakukan perbuatan yang dilarang semuanya, karena mereka diutus supaya manusia tahu perkataan, perbuatan dan diam mereka, wa af'alihim wa sukutihim, falyazamu alla yakunu fi jami'iha mukhalafatun la amri maulana jalla wa azza alladhi ikhtarahum ala jami'i khalqihi wa aminahum ala sirri wahyihi. Sehingga pasti tidak ada yang menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah memberi mereka dari semua makhluk dan memberi mereka amanat atas rahasia wahyunya. Jadi Rasul ini diutus untuk menyampaikan amanah-amanah yang sudah Allah amanahkan untuk kemudian disampaikan kepada kita, wahyu-wahyu Allah beserta rahasia-rahasianya itu, yang nantinya tujuannya untuk apa ya? Untuk supaya manusia tahu perkataan mana yang baik dan tidak, perbuatan yang menyimpang dan yang sesuai dengan ajaran Allah, kemudian diamnya mereka. Jadi tidak ada yang menentang perintah Allah. Jadi amanah untuk kemudian didakwahkan kepada kita, disampaikan kepada kita umat Muhammad Rasulullah SAW, karena kita ini disebut sebagai kuntum khairu ummah, sebaik-baiknya umat. Sebaik-baiknya umat itu seperti kita ini. Tapi di sisi lain kadang merasa mungkin belum pantas atau belum layak untuk kemudian disebut sebagai kuntum khairu ummah, sebaik-baiknya umat, karena yang sebaik-baiknya itu masih seperti ini kan, mungkin masih jauh dari apa yang Rasulullah SAW harapkan dari kita. Wa yu'khadhu minhu al-a'rad al-bashariyah alaihim idzaka la yaftahu fi risalatihim wa 'uluwi manzilatihim 'inda Allah ta'ala bal dzaka mimma yazidu fiha. Tadi kita bahas lagi yang sedikit yang sudah kita bahas di subkomen pertama tadi, bolehnya Rasul itu memiliki perilaku seperti manusia pada umumnya, karena yaitu tidak mengurangi status mereka di mata Allah, tidak mengurangi kerasulan mereka di mata Allah, tetap luhur dan tetap mulia derajat mereka. Jadi kadang juga Rasul itu memiliki sifat-sifat manusia yang memang untuk dijadikan contoh untuk kita, untuk umatnya. Jadi sholatnya Rasul itu seperti apa, kemudian makannya Rasul itu seperti apa, minumnya Rasul seperti apa, kemudian tutur katanya Rasul itu seperti apa, interaksinya Rasul kepada manusia seperti apa. Nah itu dijadikan teladan untuk kemudian bisa kita teladani dan kita terapkan. Tapi pada realnya, pada aplikasinya itu masih sulit, masih sangat-sangat sulit untuk diterapkan.
faqad bana laka tadamunu kalimati syahadati ma'a kullihi hurufiha li jami'i ma yajibu 'alal mukallif. Sungguh jelas sudah makna kedua kalimat syahadat tersebut dengan jumlah huruf yang sedikit mampu mengumpulkan semua hal-hal yang wajib diketahui oleh orang-orang mukallaf. Ma'rifatuhu, yakni keyakinan min aqaidil iman fi haqqi ta'ala, tentang keyakinan tentang iman pada Allah, wa fi haqqi rasulih, dan kepada utusannya alaihi wassalatu wassalam. Wa la'allaha lil ikhtisariha ma isti'maliha ala ma dzakarnahu ja'alaha syar'u tarjamata ala ma fil qalbi. Mungkin karena ringkasnya maka syarok dan kemampuannya mencakup hal itu semua menjadikannya sebagai terjemahan dari Islam atau terjemahan dari dinul Islam yang ada dalam hati. Walam yaqbalu min ahadinil iman illa biha, dan syarok tidak menerima iman seorang pun kecuali dengan kalimat syahadat. Nah, jadi ini adalah juga asal usulnya kenapa kemudian kita sebelum memeluk Islam itu diwajibkan atau diharuskan untuk membaca dua kalimat syahadat terlebih dahulu. Tapi tidak semata-mata kemudian kalimat syahadat ini diucapkan begitu saja. Jadi harus dengan keyakinan yang matang, harus dengan hati yang paling dalam. Jadi karena masalah keyakinan ini bukan sekedar untuk main-main belaka, tapi untuk seterusnya, dan akan kita imani terus dan akan ada di hati kita terus. Jadi itu kemudian makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu mencakup semua dari sifat wajib Rasul, sifat jaiz Rasul, sifat-sifat Allah, semuanya. Nah, kemudian kalau kita lihat ada saudara kita yang berbeda kemudian mau istilahnya berpindah kepada agama Islam atau memeluk Islam, itu selanjutnya ditanyakan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan, apakah saudara ini, si fulan ini masuk Islam karena paksaan atau karena ada kondisi yang mengharuskan dia masuk Islam, atau memang dari hati sendiri. Karena kita seperti yang saya bilang tadi, bahwa kepercayaan itu tidak untuk semata-mata, tidak untuk bercandaan atau tidak untuk digunakan di seenak hati gitu. Jadi sekali kita memilih Islam, ya sudah, kita harus teguh, kita harus yakin, kita harus iman. Fa'alal aqili ay yukthira min dzikriha mustahdiran lima tawat alaihi min aqaidil iman hatta tamtazija ma'a ma'naha bilahmihi wa damihi fa innahu yara laha manil asrari wal ajaibi insyaallah ta'ala ma la yadkhulu tahta hasb. Oleh karenanya sebaiknya yang berakal atau akil memperbanyak mengucapkan kalimat syahadat sembari menghadirkan makna aqaid, dan makna aqaid iman yang terkandung di dalamnya, aqaid atau akidah yang terkandung di dalamnya, sampai maknanya bercampur dengan darah dan dagingnya, sebab tak terbilang jumlah-jumlah rahasia dan keajaiban ataupun karomah akibat melaksanakan hal tersebut. Memperbanyak dzikir, insyaallah, semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan. Ma la yadkhulu tahta hasar. Wabillahi taufiq, la rabbi ghairu wa la ma'budu siwah. Sungguh tidak ada Tuhan selainnya dan tidak ada sesembahannya selain Allah. Nas'aluhu subhanahu wa ta'ala, kami memohon yang Allah ta'ala, ay yaj'alna wa uhibbatina, semoga Allah ta'ala menjadikan kami sebagai orang yang mencintai indal wa ahibbatina indal maut, mencintai dan mengerti kalimat syahadat dan mati dalam keadaan mengucapkannya, di kalimat syahadat yang alamin biha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin kulli ma dzakar dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun.
wa ridallahu an ashabi Rasulillah ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Semoga Allah melimpahkan sholawat atas Nabi Muhammad selama orang-orang ingat menyebutmu dan orang yang lupa menyebutmu, dan semoga Allah meridhoi sahabat-sahabat Nabi dan tabi'in ila yaumil akhir. Dan salam Allah semoga tetap atas para utusan Nabi dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa'lam bissawab. Sudah pembahasan kita tentang kitab Ummul Barohin Samsiyah. Jadi semoga apa yang saya jelaskan tadi sedikit banyak dapat diambil manfaatnya, dan semoga apa yang sudah kita kaji, yang sudah kita pelajari dari kitab ini, semoga kita dapat amalkan, kita dapat terapkan di kehidupan kita, terutama tadi yang mencakup sifat-sifat Rasul yang seyogianya itu bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kemudian misal jujur, kan Rasul selalu jujur, jadi kita dan jangan udah jujur sikap berkata dusta kepada teman, kemudian baik kepada teman maupun kepada saudara, ya, kepada yang lain. Jadi bagaimana cara kita untuk meneladani akhlak Rasul itu kemudian bisa menjadi cerminan bagaimana kemudian kita bisa disebut kuntum khairu ummah, kita adalah sebaik-baiknya umat. Karena Rasulullah begitu sayang, begitu cinta kepada kita, sampai disebut kuntum khairu ummah. Dan harapannya semoga kita benar-benar bisa menjadi khairu ummah, menjadi sebaik-baiknya umat. Sebelum ditutup, saya ingin menyampaikan sedikit kisah yang mungkin bisa kita jadikan teladan untuk diri kita maupun juga untuk ekspresi untuk muhasabah. Jadi suatu hari Rasulullah itu pernah bertemu dengan orang buta, ya. Mungkin ini sudah terkenal kisahnya, orang buta di pasar di zaman itu. Kemudian Rasulullah setiap hari itu rutin menyuapi beliau, kemudian memberi makan beliau dengan lembut, dengan sabar, dengan telaten. Padahal orang buta ini adalah salah satu golongan orang yang membenci Rasul SAW. Tapi karena beliau buta, beliau tidak tahu bahwa selama ini itu yang menyuapi beliau adalah Rasulullah SAW. Kemudian terus beliau melakukan hal tersebut sampai wafatnya Rasulullah. Kemudian beliau ini, si orang buta ini kemudian mencari, kok mana yang biasa menyuapi makan, kok tidak pernah lagi gitu. Satu hari digantikan oleh ada satu sahabat yang menggantikan. Terus kemudian orang ini tuh menyadari bahwa ini bukan yang biasanya menyuapi itu. Siapa engkau? Saya itu Ali atau Umar yang menggantikan itu. Kemudian dikabarkan bahwa yang diberitahukan bahwa yang menyuapimu adalah Rasulullah SAW. Langsung terkejut seperti itu, karena bagaimana bisa yang kemudian orang yang sangat-sangat dia benci, yang sangat-sangat dia hindari, yang sangat-sangat dia benci setengah hati, bisa sebaik itu, bisa sedemikian rupa kepadanya. Jadi hikmah dari kisah ini adalah tidak selamanya orang yang kita
sangat amat benci itu sebenarnya jahat pada kita, dan sebaliknya tidak selamanya orang yang mungkin kita dekat atau yang kita suka itu akan selalu baik pada kita, seperti itu. Jadi jangan memandang orang itu akan selalu buruk, tapi pandanglah bagaimana orang itu kemudian bisa memperlakukan kita dengan baik dan bisa memperlakukan kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.